Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Guru Pendamping dan Ananda hebat semua? Doa dan harapan semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Bersama saya Ibu Nur Laila, hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia, Generasi Smart School, berkarakter Cerdaski. Bapak Ibu Guru Pendamping dan Ananda hebat semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan kaidah kebahasaan teks editorial. Tentunya Ananda hebat sudah mendapatkan materi sebelumnya bersama Bapak Ibu Guru Pendamping. Jadi Ananda hebat sudah bisa memahami pengertian teks editorial, informasi yang terdapat di dalam teks editorial, dan struktur dari teks editorial. Baik, adapun kompetensi dasar pada pertemuan hari ini adalah menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Dengan tujuan pembelajaran, diharapkan Ananda hebat dapat menganalisis kaidah kebahasaan di dalam teks editorial. Baik, kita akan mengulas satu persatu mengenai kaidah kebahasaan di dalam teks editorial. Yang pertama adalah penggunaan kalimat retoris. Yang kedua adalah konjungsi kausalitas. Yang ketiga adalah penggunaan kata-kata penunjuk. Dan yang keempat adalah penggunaan kata-kata populer. Jadi 4 poin inilah yang akan kita bahas bersama-sama mengenai kaidah kebahasaan teks editorial. Kita mulai dari kaidah kebahasaan yang pertama adalah kalimat retoris. Apakah Ananda hebat sudah pernah mendengar istilah kalimat retoris? Kalimat retoris yang digunakan di dalam sebuah teks editorial adalah sebuah kalimat pertanyaan yang ditujukan untuk tidak mendapatkan jawaban. Tujuannya agar pembaca dapat merenungkan masalah yang sedang dibahas atau ditanyakan di dalam teks tersebut. Adapun contoh dari teks kalimat retoris tersebut adalah, benarkah pemerintah sudah berusaha merapikan data bansos? Yang kedua, bukankah menyebarkan hoaks itu dilarang oleh undang-undang? Dua kalimat pertanyaan ini pada dasarnya tidak membutuhkan untuk dijawab, tetapi hanya bertujuan untuk menjadi perenungan bagi pembaca. Selanjutnya, Ananda hebat, bagaimana ciri-ciri dari sebuah kalimat retoris?
Tentunya kalimat retoris itu terdiri dari sebuah kalimat tanya. Namanya kalimat retoris adalah kalimat tanya, berarti menggunakan kalimat tanya. Yang kedua, berbentuk pertanyaan dan penegasan. Pada contoh sebelumnya ada kata bukankah, berarti itu adalah sebuah kalimat tanya sekaligus menegaskan kepada pembaca. Kemudian yang ketiga, tidak memerlukan jawaban. Dan yang terakhir, pada dasarnya orang yang bertanya dan orang yang ditanya sudah mengetahui jawabannya. Jadi, fungsi secara umum kalimat retoris di dalam sebuah teks editorial hanya sebagai kalimat pertanyaan untuk menegaskan kepada pembaca terhadap isu aktual yang sedang dibahas. Baik, kita lanjut pada kaidah kebahasaan yang kedua, yaitu konjungsi kausalitas. Ananda hebat tentunya sudah tahu yang disebut dengan konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas tidak hanya digunakan di dalam teks editorial. Konjungsi kausalitas biasa juga disebut dengan konjungsi yang menyatakan hubungan akibat dari sebuah peristiwa. Ada beberapa contoh konjungsi kausalitas. Yang pertama adalah konjungsi kausal syarat. Yang kedua adalah konjungsi kausal alasan, konjungsi kausal akibat, konjungsi kausal simpulan, dan konjungsi kausal untuk. Masing-masing dari kelima contoh kausalitas tersebut memiliki kata penghubung. Kita mulai dari yang pertama. Konjungsi kausalitas akibat itu memuat akibat yang terjadi sehingga menimbulkan sebab. Contoh kata penghubung untuk yang menyatakan akibat adalah kata penghubung sehingga, oleh karena itu, maka. Kemudian yang kedua adalah simpulan, memuat suatu kesimpulan dari adanya sebab akibat dengan menggunakan kata penghubung. Dengan demikian, jadi dan oleh karena itu. Selanjutnya memberikan kejelasan untuk memberikan kejelasan tentang hubungan sebab akibat yang menimbulkan akibat tertentu. Dan untuk kata penghubung yang digunakan adalah agar dan untuk. Yang keempat adalah yang menyatakan syarat. Yang menyatakan syarat disebut sebagai konjungsi kausalitas, merupakan hubungan yang menyatakan sebab akibat dan menerapkan syarat agar suatu sebab akibat itu dapat terjadi. Kata penghubung yang digunakan adalah jika, kalau, bila. Dan yang terakhir adalah kausalitas yang menyatakan alasan, yaitu adanya alasan atau penyebab dari suatu kejadian yang menimbulkan akibat. Kata penghubung yang digunakan adalah karena. Baik, Ananda hebat. Jadi ada beberapa jenis konjungsi kausalitas yang digunakan di dalam teks editorial. Kita lanjut. Contoh kalimat dari masing-masing kausalitas tersebut bisa dilihat yang menyatakan syarat. Dalam kondisi seperti itu terlalu berisiko jika jamaah haji Indonesia yang jumlahnya lebih dari 200.000 orang itu diberangkatkan. Jadi kata penghubung yang digunakan adalah jika. Yang kedua, upaya mengatasi wabah ini lebih mudah daripada pertama kali terjadi. Oleh karena itu, perlu tim khusus untuk menangani kasus tersebut. Jadi, kata penghubung yang menyatakan akibat
digunakan adalah oleh karena itu. Selanjutnya, yang menyatakan alasan. Kebijakan ini diambil karena pemerintah harus mengutamakan keselamatan jamaah di tengah pandemi COVID-19 yang belum selesai. Jadi penggunaan kata karena. Yang keempat adalah yang menyatakan simpulan. Dengan demikian, kerinduan calon jamaah untuk berhaji di Tanah Suci bisa terwujud tahun depan. Dengan demikian, berarti ini menyatakan simpulan. Dan yang terakhir, yang menyatakan untuk, dengan demikian kerinduan calon jamaah untuk berhaji di Tanah Suci bisa terwujud tahun depan. Jadi kata penghubung yang digunakan adalah kata untuk. Jadi Ananda hebat bisa melihat bagaimana jika konjungsi kausalitas itu diterapkan atau digunakan di dalam sebuah kalimat. Baik, kita lanjut. Kita masuk di kaidah kebahasaan yang ketiga, yaitu penggunaan kata-kata penunjuk. Kata-kata penunjuk ini atau biasa disebut sebagai kata pengganti untuk menunjukkan suatu benda maupun lokasi atau biasa juga disebut dengan pronomina demonstrativa. Contohnya, ada beberapa kata penunjuk dikategorikan atas 3 jenis, yaitu penunjuk umum, penunjuk hal, dan penunjuk tempat. Adapun contoh dari penunjuk umum ditandai dengan kata ini, itu. Penunjuk hal, begini, begitu. Sedangkan penunjuk tempat, sana, di sini, di situ, ke sana, ke sini, dan sebagainya. Nah, inilah contoh dari kaidah kata-kata penunjuk. Dan bagaimana jika diterapkan di dalam sebuah kalimat? Ananda hebat bisa melihat komputer ini merupakan hadiah ulang tahun dari ayah saya. Penggunaan kata ini termasuk sebagai kata penunjuk. Yang kedua, saat itu aku belum memahami betapa pentingnya pendidikan. Jadi ada kata itu. Yang ketiga, di sana ada banyak tempat wisata baru untuk dikunjungi. Jadi penggunaan kata di sana. Yang keempat, kita tidak akan menjadi apa-apa kalau berada di sini terus. Dan yang terakhir, dia mengubur kucingnya di situ. Jadi penggunaan kata ini, itu, di sana, di sini, dan sebagainya termasuk kaidah kebahasaan teks editorial kata-kata penunjuk. Silahkan Ananda hebat dicermati baik-baik. Nah, sekarang kita masuk di kaidah kebahasaan yang keempat, yaitu kata-kata populer. Jadi perlu Ananda ketahui bahwa di dalam sebuah teks editorial menggunakan kata-kata populer. Tujuannya adalah agar informasi yang ada di dalam teks editorial tersebut dapat dipahami dengan baik oleh pembaca. Apa yang disebut dengan kata-kata populer? Kata-kata populer itu adalah sebuah kata yang digunakan dan dipahami oleh masyarakat secara umum dalam komunikasi sehari-hari. Nah, di hadapan Ananda, Ibu berikan sebuah pembanding karena selain kata-kata populer, ada istilah kata-kata kajian. Kata-kata kajian itu adalah sebuah kata yang perlu ditelaah lebih jauh, maknanya karena tidak bisa langsung dipahami oleh semua orang. Kata yang dipakai untuk suatu pengkajian atau kepentingan keilmuan. Jadi
Ananda sudah bisa membedakan yang mana kata-kata populer, yang mana kata-kata kajian. Kata-kata kajian lebih banyak digunakan untuk disiplin ilmu tertentu. Sedangkan kata-kata populer adalah kata-kata yang digunakan di dalam teks editorial. Tentunya adalah kata yang mudah dipahami secara makna dan umum digunakan. Baik, kita lihat contohnya. Nah, ini kata-kata kajian seperti kata aktivitas. Populer dikenal dengan kata kegiatan. Aktivitas dan kegiatan memiliki makna yang sama. Hanya saja penggunaan arti dari kata kegiatan lebih mudah dipahami dan semua kalangan memahami. Seperti filter, artinya adalah penyaring, sama dengan kata penyaring. Kontemplasi sama dengan merenung. Pasien, orang sakit. Alumnus, lulusan. Ranking, peringkat. Mengevaluasi, menilai. Introspeksi sama dengan koreksi diri. Jadi ini hanya sebagian kecil contoh-contoh kata kajian dan kata-kata populer. Dari sini kita bisa memahami bahwa hendaknya di dalam menulis sebuah teks editorial, gunakanlah kata-kata yang populer, yang mudah dipahami oleh pembaca. Nah, sekarang mari kita berlatih, Ananda hebat, bagaimana cara menganalisis sebuah teks editorial dilihat dari kaidah kebahasaannya. Nah, di sini ada sebuah teks yang berjudul Perlunya Membatasi Konsumsi Gula pada Anak. Tidak dapat dipungkiri bahwa anak-anak cenderung suka jajanan yang manis-manis, baik itu makanan ringan maupun minuman. Banyak orang tua yang kurang menyadari bahwa makanan dan minuman yang dijual di pasaran memiliki kandungan gula yang sangat tinggi. Alhasil, saat ini banyak orang terkena diabetes di usia muda. Baru berumur 30-an sudah terkena penyakit diabetes. Oleh karena itu, orang tua perlu memperhatikan konsumsi gula pada anak sejak dini. Berdasarkan rekomendasi dari American Heart Association, batasan konsumsi gula untuk anak-anak maksimal 25 gram per hari. Gula ini sudah mencakup gula alami maupun gula tambahan. Gula alami adalah gula yang kita dapat dari buah-buahan, nasi, dan makanan non-olahan lainnya. Sedangkan gula tambahan adalah gula yang didapatkan atau ditambahkan di saat produksi. Paragraf berikutnya, yang perlu diperhatikan di sini adalah gula pada jajanan yang dijual di toko-toko, terutama minuman-minumannya. Mayoritas minuman mengandung gula tambahan yang tinggi. Ambil contoh, minuman-minuman yang banyak dikonsumsi anak-anak, misalnya yogurt, yang mengandung 27 gram gula. Teh kemasan mengandung 25 gram gula, dan kopi-kopi kemasan mengandung 18 gram gula. Fakta di atas sedikit menggambarkan tingginya kadar gula pada satu jenis jajanan. Padahal, tentu saja anak-anak masih mengonsumsi jenis makanan lainnya. Oleh karena itu, di sini penting sekali bagi orang tua memperhatikan makanan yang dikonsumsi anak-anak per harinya. Sebab tidak seorang pun orang tua menginginkan anaknya sakit, bukan? Nah, ini adalah sebuah contoh teks editorial yang akan kita analisis berdasarkan kaidah kebahasaan yang sebelumnya Ibu sudah bahas. Masih ingat? Ada berapa kaidah kebahasaan yang kita sudah pelajari sebelumnya? Baik, ada 4. Yang pertama adalah menggunakan kalimat retoris. Yang kedua, menggunakan konjungsi kausalitas. Yang ketiga, menggunakan kata-kata penunjuk. Dan yang keempat, menggunakan kata-kata populer. Berdasarkan 4 kaidah kebahasaan ini, kita akan analisis kira-kira
di dalam teks editorial yang kita sudah baca bersama, di mana termasuk kaidah kebahasaannya. Baik, silahkan diperhatikan. Ibu sudah memberikan warna-warna yang berbeda terkait dengan fungsi kaidah kebahasaannya. Ada kata cenderung, makanan dan minuman, terkena, batasan, gula alami, dan sebagainya. Inilah yang disebut dengan kata-kata populer. Artinya kata-kata yang digunakan di dalam sebuah teks editorial yang mudah dipahami oleh pembaca. Tanpa perlu mengkaji dari sumber kamus misalnya, langsung bisa dipahami. Karena kata-kata ini sudah lazim digunakan di berbagai tempat. Kemudian selanjutnya, jadi cenderung, makanan, terkena, dan sebagainya itu adalah kata-kata populer. Ada kata ini, saat ini. Kemudian selanjutnya, perhatikan di sini. Oleh karena itu, di sini kira-kira termasuk kategori kaidah kebahasaan yang mana? Ananda hebat? Baik, jadi kata ini dan di sini termasuk kata yang menggunakan konjungsi kausalitas. Maaf, termasuk menggunakan kata-kata penunjuk. Iya. Jadi ini kemudian selanjutnya tadi ada kata di sini, itu penerapannya adalah kata-kata penunjuk di dalam teks editorial. Kita lanjut, ada oleh karena itu. Di paragraf berikutnya ada kata sebab. Ini termasuk kaidah kebahasaan penggunaan konjungsi kausalitas. Dan perhatikan yang berwarna hijau di bagian paling bawah. Sebab tidak seorang pun orang tua menginginkan anaknya sakit, bukan? Termasuk kaidah kebahasaan apa? Baik, jadi ini termasuk kaidah kebahasaan penggunaan kalimat retoris. Artinya, sebuah kalimat yang tidak menuntut pembaca untuk memberikan jawaban. Karena antara penulis dan pembaca tahu apa yang menjadi jawabannya. Jadi silahkan diperhatikan, inilah contoh bagaimana cara menganalisis dari sebuah teks editorial dari kaidah kebahasaan. Ananda hebat, silahkan dicermati. Ya tentunya dengan menganalisis semacam ini perlu diawali dengan proses membaca dengan cermat. Membaca tidak hanya sekali tetapi memang harus dicermati mulai dari setiap paragraf. Mengapa? Karena kehadiran dari teks editorial, kehadiran dari kaidah kebahasaan ini tidak secara terstruktur, bisa jadi kalimat-kalimat retorisnya berada di akhir paragraf. Seperti contoh yang ada di hadapan Ananda hebat. Ya, sudah bisa dipahami? Baik, untuk menguji pemahaman Ananda, kita akan berlatih mengerjakan soal. Silahkan persiapkan diri untuk memberikan jawaban, berpartisipasi, bisa mengirim jawaban melalui kolom komentar, ataupun langsung berpartisipasi melalui raise hand. Kita masuk di soal nomor 1. Silahkan dicermati Ananda. Fenomena semacam ini akan terus mewarnai dunia pendidikan di sini. Perlu perjuangan ekstra keras untuk melawan arus ini. Bahkan pemerintah dengan undang-undang seakan tak mampu mencegahnya. Sebaliknya, dengan dalih keterbatasan dana, seolah-olah melakukan pembenaran terhadap arus modal yang tak peduli sisi lain. Kecuali demi kepentingan modal itu sendiri. Bahkan mungkin juga ikut menikmati iklim kapitalisme yang merambah dunia pendidikan. Kalimat retoris dalam cuplikan teks editorial tersebut ditunjukkan pada nomor berapa? A. Kalimat nomor 1, B. Kalimat nomor 2, C. Kalimat nomor 3,
D kalimat nomor 4, dan E kalimat nomor 5. Perhatikan Ananda, yang menjadi poin pertanyaannya adalah kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Nah, sekarang siapa yang mau berpartisipasi memberikan jawaban? Kira-kira apa yang mana jawaban yang paling tepat pada soal nomor 1? Silakan diperhatikan. Konsep dari teks kalimat retoris sudah dipahami, tinggal bagaimana melihat apakah di dalam kalimat ini yang mana ada kalimat tanya. Jadi pada soal ini jelas terlihat pada kalimat yang kelima ada mungkin juga ikut menikmati iklim kapitalisme yang merambah dunia pendidikan. Jadi ada kalimat tanya. Jadi inilah jawaban yang paling tepat, yaitu pada kalimat yang kelima. Ibu ulang kembali, untuk mencelihat soal semacam ini yang perlu diperhatikan adalah poin permintaan dari soal tersebut. Kalimat retoris dalam cuplikan teks editorial. Jadi kita melihat di kalimat nomor 5 yang terdapat kalimat retoris. Tentunya Ananda sudah paham? Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 2, bacalah teks editorial yang rumpang di bawah ini. Jadi silahkan dicermati dengan baik soalnya, karena kalimat ini adalah, di dalam paragraf ini terdapat kalimat-kalimat yang rumpang, kalimat yang belum lengkap, dan tugas Ananda memilih salah satu di antara pilihan sehingga membentuk paragraf yang padu. Bacalah teks editorial yang rumpang di bawah ini. Kenyamanan hunian tidak hanya titik-titik, ukuran rumah atau apartemen. Rasa nyaman dapat juga titik-titik, dari desain hasil kreativitas dan kejelian dalam menata segala aspek, titik-titik, dimensi ruang yang tersedia. Tinggal di hunian yang mungil tetap dapat titik-titik, rasa nyaman dan aman apabila mendapat sentuhan yang maksimal. Sadar akan area yang minim dan berani berkreasi seperti memanfaatkan area secara vertikal, dapat titik-titik area yang dihuni menjadi luas dan nyaman. Soal semacam ini menuntut Ananda untuk membaca lebih cermat. Yang menjadi pertanyaan adalah kata-kata populer yang paling tepat untuk melengkapi teks tersebut. Jadi silahkan dipilih kira-kira yang mana. Tips dari Ibu ketika mendapatkan soal semacam ini, pilihan yang pertama A dan B memiliki pilihan pertama yang sama. Sama-sama memilih kata terbatas. Sementara kalimat C, D, dan E memiliki pilihan pertama juga yang sama, yaitu kata sebatas. Nah, kalau misalnya Ananda sudah yakin bahwa misalnya, ini hanya sekadar contoh, misalnya di kalimat pertama yang tepat di situ adalah kata terbatas, berarti Ananda hanya fokus pada pilihan A dan B. Sebaliknya, jika Ananda merasa yakin bahwa kalimat pertama yang tepat diisi di situ adalah kalimat sebatas, berarti pilihan A dan B yang gugur. Ananda hanya fokus pada pilihan C, D, dan E. Silahkan dicermati. Ada yang sudah memiliki jawaban? Kata-kata populer yang paling tepat. Jadi Ananda harus melihat meskipun dari kata dasar yang sama, tetapi memiliki imbuhan yang berbeda, otomatis juga memiliki arti yang berbeda. Diperhatikan, A terbatas diciptakan jadi yang berbeda mulai dari kata yang kedua, kemudian kata keempat, dan kata terakhir. Jadi antara A dan B ada beberapa kata yang berbeda.
Sementara untuk bagian C, D, dan E yang hampir sama adalah C dan E. Silahkan dicermati. Baik, jadi untuk melihat di sini, Ananda harus benar-benar memasangkan setiap kata dengan kalimat yang kosong atau rumpang. Kemudian setelah itu dibaca secara keseluruhan untuk melihat kepaduannya, ketepatan penggunaan kata-kata populer tersebut di dalam kalimat-kalimat yang rumpang. Kita mulai, kira-kira apakah A? Kenyamanan hunian tidak terbatas ukuran rumah atau apartemen. Apakah kata terbatas untuk kalimat yang pertama sudah tepat? Iya, bagus. Jadi kata terbatas di sini ternyata tidak tepat untuk mengisi kalimat pertama yang rumpang. Kenyamanan hunian tidak hanya, berarti kita sudah gugurkan A dan B. A dan B sudah salah. Kita fokus pada pilihan C, D, dan E. Kenyamanan hunian tidak hanya sebatas. Iya. Jadi di sini adalah sebatas ukuran rumah atau apartemen. Rasa nyaman juga, rasa nyaman dapat juga diperhatikan. Jadi antara C, D, dan E kita belum bisa memastikan yang mana bisa menjadi pilihan. Diciptakan. Kalimat yang kedua. Rasa nyaman dapat juga diciptakan dari desain. Apakah kata diciptakan tepat untuk mengisi kalimat yang kedua, atau menciptakan, atau tercipta? Perhatikan, ukuran rumah atau apartemen, titik. Jadi kalimat yang kedua adalah rasa nyaman dapat juga diciptakan dari desain hasil aktivitas, kreativitas, dan kejelian dalam menata segala aspek. Ini diperhatikan, diciptakan, kemudian dapat juga menciptakan, dapat juga tercipta dari. Berarti dapat juga tercipta itu adalah sesuatu yang menyatakan dapat. Jadi yang paling tepat di situ adalah tercipta. Jadi inilah yang membedakan antara pilihan C dan E. Pilihan E sudah pas, pilihan D itu adalah pilihan yang belum tepat. Kemudian diperhatikan lagi, ada kata mempengaruhi dan dipengaruhi. Tentunya ini sudah pasti di pilihan yang kedua sudah memberikan perbedaan yang jelas antara pilihan C dan E. Kemudian kalimat selanjutnya, dalam menata segala aspek yang dipengaruhi dimensi ruang yang tersedia. Untuk pilihan dua terakhir sama antara C dan E. Tinggal di hunian mungil tetap dapat memberikan. Jadi sama-sama tetap dapat memberikan rasa nyaman. Jadi di sini memberikan rasa nyaman dan aman apabila mendapat sentuhan yang maksimal. Sadar akan area yang minim dan berani berkreasi seperti memanfaatkan area secara vertikal dapat membuat. Jadi di bagian akhir adalah membuat. Jadi bagian B membuatkan, yang bagian D dibuat. Jadi itu adalah pasti sudah tidak tepat. Jadi seperti ini caranya untuk menyelesaikan soal nomor 2. Yang paling penting Ananda pahami bahwa soal semacam ini benar-benar menuntut Ananda untuk bisa membaca dengan cermat, memasangkan setiap kata masuk di dalam kalimat yang rumpang, dan yang terakhir membaca keseluruhan untuk menguji kepaduan dari paragraf tersebut. Baik, sudah bisa dipahami. Masih ada soal berikutnya. Kita lanjut. Soal nomor 3. Bacalah teks editorial berikut. Mari kita lihat. Fenomena alam ialah takdir yang tidak bisa dilawan. Akan tetapi, besar kecilnya bencana yang disebabkan fenomena alam tersebut sangat ditentukan oleh manusia sendiri. Cuaca ekstrem
akibat siklon tropis Seroja telah mengakibatkan banjir bandang dan tanah longsor di daerah NTT dan NTB. Puluhan orang dilaporkan meninggal dan puluhan lainnya belum ditemukan. Dampak fenomena alam itu semestinya sudah bisa diantisipasi sebelumnya. Tindakan antisipasi tersebut karena Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG sudah memprediksikan dengan tepat keberadaan siklon tropis Seroja dan juga dampak yang ditimbulkannya. Prediksi BMKG itu seakan-akan diabaikan dengan penuh kesadaran, tidak perlu mencari siapa yang salah. Paragraf berikutnya, saatnya bangsa ini lebih menghargai ramalan cuaca. Ramalan cuaca merupakan hasil kerja rasional dan berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan. Hasil kerja itu bersifat empiris, bukan spekulasi, apalagi hasil mimpi semalam. Oleh sebab itu, sepatutnya kita berpedoman padanya. Perhatikan pertanyaan. Kata ganti penunjuk terdapat pada kalimat ketiga paragraf ketiga. Jadi kita lihat, karena yang diminta khusus pada kalimat ketiga dan paragraf ketiga. Kita lihat, fenomena sampai di sini itu adalah paragraf yang pertama. Kemudian selanjutnya dampak sampai yang salah adalah paragraf yang kedua. Jadi inilah paragraf yang ketiga. Kemudian kita cari kalimat yang ketiga. Ini dari sini adalah kalimat yang pertama. Kemudian ramalan cuaca sampai dengan keilmuan adalah kalimat yang kedua. Berarti tempatnya adalah hasil kerja itu bersifat empiris sampai dengan mimpi semalam. Setelah itu kita menemukan yang manakah kira-kira sebagai kalimat penunjuk. Kita lihat, apakah A, BMKG, B, fenomena alam, C, siklon tropis Seroja, D, ramalan cuaca BMKG, dan E, dampak siklon tropis Seroja. Jadi, untuk menyelesaikan soal semacam ini, kita harus cari yang mana termasuk kata penunjuk. Setelah kita menemukan kata penunjuknya, maka kita harus membaca kalimat sebelum tempat kata pengganti penunjuk tersebut berada. Kita cari khusus di kalimat ketiga, hasil kerja itu. Berarti yang termasuk kata penunjuk adalah kata itu. Hasil kerja itu bersifat empiris, bukan spekulatif, apalagi hasil mimpi semalam. Kira-kira kata itu merujuk pada kata apa? Atau menunjuk pada kata apa? Kita mulai dari kalimat yang pertama. Saatnya bangsa ini lebih menghargai ramalan cuaca. Diingat, pada kalimat pertama ini juga ada kata penunjuk. Hanya saja soal, jadi hati-hati, soalnya hanya meminta pada kalimat yang ketiga. Jadi kalau kalian sudah menentukan, sudah menemukan bahwa di paragraf ini ada juga kalimat kata ganti penunjuk ini, itu Ananda sudah bagus, sudah cermat, artinya sudah paham, tetapi harus fokus pada kalimat ketiga. Kalimat yang kedua, ramalan cuaca merupakan hasil kerja rasional dan berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan. Hasil kerja itu. Jadi hasil kerja rasional. Jadi perhatikan, ramalan cuaca merupakan hasil kerja rasional. Hasil kerja itu berarti sumbernya adalah ramalan cuaca. Bagus. Jadi yang menjadi, perhatikan baik-baik, kata pengganti penunjuk yang terdapat pada kalimat ketiga, teks editorial itu merujuk pada. Jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu ramalan cuaca BMKG. Bagaimana Ananda hebat? Pilihannya sudah tepat. Cara penyelesaiannya pun sudah harus diperhatikan adalah permintaan soal. Yang menjadi pokok soal ini adalah kata ganti penunjuk yang terdapat pada kalimat yang ketiga
paragraf ketiga. Jadi kalau ada soal semacam ini, jadi meskipun ini hanya sekadar tips dari Ibu, kalau ada soal semacam ini, sebelumnya ada 3 paragraf yang ditampilkan karena ini adalah memang teks editorial yang lengkap. Kalau ada 3 teks editorial semacam ini ataupun bacaan lainnya yang panjang, Ananda harus tetap kembali fokus pada pertanyaan apa yang menjadi pertanyaan utama. Jika memang hanya diminta untuk kalimat ketiga dan paragraf ketiga, maka Ananda fokus pada soal tersebut. Seperti tadi ada pada kata itu. Setelah menemukan kalimat yang dituju, kalimat ketiga, kata penunjuknya, maka kita melihat merujuk pada tentang apa. Tentunya untuk mengetahui merujuk tentang apa harus dibaca pada kalimat sebelumnya. Bagaimana? Ananda hebat? Sudah bisa? Ibu yakin Ananda sudah memiliki semua jawaban yang tepat. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan kutipan teks editorial berikut. Kalimat yang pertama, contoh anak-anak yang non-penduduk DKI. Katakanlah Bekasi yang ingin masuk ke SMA di Jakarta setelah lulus SMP diberi kesempatan mengikuti tes hanya 1 putaran. Kalimat yang kedua, jika dalam 1 putaran tes mereka tidak lulus, tidak ada pilihan yang nyangkut, anak-anak itu selesai. Kalimat yang ketiga, tidak ada kesempatan untuk mengikuti tes lagi sebagaimana anak-anak penduduk DKI. Kemana mereka akan bersekolah? Tidak ada peluang karena di Bekasi pun mereka ditolak karena SMP asalnya di Jakarta. Perhatikan, Ananda hebat. Yang menjadi pertanyaan utama adalah konjungsi kausalitas yang menunjukkan syarat. Kira-kira terdapat pada kalimat berapa? Apakah kalimat pertama, kalimat yang kedua, kalimat yang ketiga, kalimat yang keempat, atau kalimat yang kelima? Ada yang sudah menemukan jawabannya? Kira-kira di kalimat keberapa? Kausalitas yang menunjukkan syarat. Masih ingat pembahasan kita sebelumnya? Bahwa kausalitas itu ada 5 jenis. Ada yang menyatakan syarat, ada yang menyatakan alasan, kemudian ada yang menyatakan akibat, untuk, dan sebagainya. Nah, yang diminta pada soal ini adalah yang menyatakan syarat. Untuk menjawab pertanyaan nomor 4, kita mulai dari kalimat yang pertama harus diidentifikasi penggunaan kausalitasnya. Contoh, anak-anak yang non-penduduk DKI, katakanlah Bekasi yang ingin masuk ke SMA Jakarta setelah lulus SMP, diberi kesempatan mengikuti tes hanya 1 putaran. Apakah terdapat sebuah kata konjungsi kausalitas? Bagus. Jadi di kalimat pertama tidak ada konjungsi kausalitas. Berarti pilihan A tidak tepat. Kita lanjut di kalimat kedua. Jika dalam 1 putaran tes mereka tidak lulus, tidak ada pilihan yang nyangkut. Anak-anak itu selesai. Apakah di dalam kalimat kedua ini ada konjungsi kausalitas? Bagus sekali. Jadi di dalam kalimat kedua ini terdapat konjungsi kausalitas, yaitu jika. Untuk pilihan nomor 2, untuk pilihan B, kita simpan dulu. Kita lanjut di nomor 3, karena yang kita mau cari adalah yang menunjukkan syarat. Tak ada kesempatan untuk mengikuti tes lagi sebagaimana anak-anak penduduk DKI. Ada atau tidak ada konjungsi kausalitas? Bagus. Jadi di kalimat nomor 3 pun tidak ada konjungsi kausalitas. Kemana mereka akan bersekolah? Itu juga tidak ada konjungsi kausalitas. Terakhir,
tak ada peluang karena. Berarti ingat baik-baik, ada kata karena. Berarti peluang untuk jawaban yang tepat adalah nomor 2 dan nomor 5, yaitu B atau E. Nah, kita lihat yang mana yang paling tepat yang menunjukkan syarat, yaitu adalah pilihan nomor 2. Karena pilihan nomor 5, karena itu menyatakan alasan. Jadi yang paling tepat adalah di bagian B. Bagaimana Ananda hebat? Kita sudah menyelesaikan kaidah kebahasaan terkait dengan penggunaan konjungsi kausalitas. Sekarang kita masuk di soal nomor 5. Perhatikan kutipan teks editorial berikut. Data yang disampaikan pemerintah kabupaten atau Pemkab Aceh Tengah akhir pekan lalu mencengangkan kita. Menurut Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi setempat, berdasarkan surat persetujuan ekspor kopi (SPEK) yang dikeluarkan, jumlah ekspor kopi Arabica Gayo asal kabupaten ini mencapai 4.604 ton lebih. Kaidah kebahasaan teks editorial berupa penggunaan kata penunjuk dalam kutipan tersebut adalah. Jadi, apakah A akhir, B asal, C lalu, D dan E ini. Jadi perhatikan Ananda, fokus pada penggunaan kata penunjuk. Kita lihat, apakah akhir termasuk kata penunjuk? Masih ada tadi, diingat penjelasan Ibu ada 3. Di situ ada kata penunjuk, tempat, hal. Selanjutnya, asal. Akhir tidak termasuk kata penunjuk. Asal juga tidak termasuk. Lalu, hanya sebagai konjungsi. Kemudian dan juga sebagai konjungsi. Jadi yang paling tepat adalah kata ini. Kata ini ada pada kalimat terakhir, yaitu jumlah ekspor kopi di Arabica Gayo asal kabupaten ini mencapai 4.604 ton lebih. Jadi bagus, jawaban Ananda semua sudah tepat. Jawabannya adalah E. Baik, Ananda, sebelum Ibu akhiri, Ibu memberikan sebuah penguatan bahwa di dalam mempelajari kaidah kebahasaan, khususnya di dalam teks editorial, diharapkan Ananda lebih cermat membaca dan memahami konsep dari keempat kaidah kebahasaan teks editorial tersebut, mulai dari penggunaan kata-kata retoris, penggunaan konjungsi, yang ketiga adalah penggunaan kata-kata populer, dan yang keempat adalah penggunaan kata penunjuk. Nah, di bagian akhir, silahkan Ananda, ini adalah barcode refleksi untuk bisa memberikan apakah di dalam proses pembelajaran kita, kebersamaan kita memberikan sebuah pembelajaran yang bermakna. Silahkan di-scan barcode tersebut, dan di dalam barcode ini ada penugasan yang tentunya bersama pengawasan atau bimbingan Bapak Ibu Guru pendamping di sekolah masing-masing untuk bisa menganalisis kaidah kebahasaan teks editorial. Sebelum Ibu tutup, Ibu memberikan sebuah kalimat motivasi yang mudah-mudahan bisa menginspirasi Ananda hebat semua. Bahwa ilmu itu ada di mana-mana. Pengetahuan tersebar di mana-mana. Jika kalian mau membaca dan bersedia mendengar. Bersama Ibu Nurlela, Ibu akhiri pertemuan kita hari ini dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.